Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas tentang materi yang inti, yaitu pertidaksamaan rasional. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai materi pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, materi itu adalah materi prasyarat agar kalian bisa menguasai materi selanjutnya, yaitu pertidaksamaan rasional. Oke, untuk pertidaksamaan rasional kita harus mengenal dulu bentuknya. Nah, bentuk baku dari pertidaksamaan rasional atau pecahan ya. Nah, bentuk bakunya gitu. Baku itu berarti yang kayak kalau bahasa Indonesia itu ada kata baku ya. Nah, ini juga ada kalau bentuk pertidaksamaan rasional pecahan ada bentuk bakunya. Jadi contohnya pertama yaitu bentuk fx per gx kurang dari 0. Contoh dalam soalnya, salah satu contohnya itu misalnya x min 1 per x min 2 kurang dari 0 gitu ya. Nah, kedua itu fx per gx kurang dari sama dengan 0. Contoh dalam soalnya misal x min 8 per x gitu ya, kurang dari sama dengan 3 min x gitu ya. 3 kurangi x gitu. Jadi ini kan 0 ya. Ada juga tipe soal yang seperti ini gitu ya. Misalnya untuk tanda kurang dari sama dengan gitu ya, ada tipe soal sebegini, ada gitu ya. Kemudian untuk tanda selanjutnya yaitu fx per gx lebih dari 0. Contoh dalam soalnya seperti ini misalnya ya. Ini kalian sudah nggak asing ya, kalian kemarin sudah mempelajari itu bentuk kuadrat gitu ya. Ini lebih dari 0. Sekarang dan yang terakhir itu ada bentuk fx per gx lebih dari sama dengan 0. Salah satu contohnya adalah 2 per x min 2 lebih dari sama dengan 1 per x min 1 gitu ya. Jadi ada banyak contoh gitu ya, ada beberapa contoh soal yang seperti ini gitu ya. Sebenarnya ini nggak mutlak 0 gitu ya, tapi bentuk bakunya seperti ini gitu ya. Contoh soalnya macam-macam, sebenarnya ada banyak. Ini salah satu contoh sederhananya aja gitu ya. Nah, di dalam bentuk pertidaksamaan rasional itu ada yang namanya pembilang dan penyebut gitu ya. Nah, ini kita ingatkan lagi materi SD mungkin ya, untuk pecahan. Jadi ada yang namanya pembilang dan penyebut. Nah, pembilang dan penyebut ini berguna sekali untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan rasional untuk menentukan pembuat nolnya gitu ya, pembuat nolnya gitu. Oke. Nah, fx ini adalah sebagai bentuk polinom pembilang dan gx adalah sebagai bentuk polinom penyebut dengan gx tidak sama dengan 0. Maksudnya kita kenalan dulu. Oke, maksudnya gimana? Kita kenalan dulu sama polinom. Apa itu polinom? Jadi polinom itu atau suku banyak gitu ya. Jadi sistem persamaan dengan pangkat tertinggi x-nya lebih dari 2 gitu ya. Kalau kemarin kan kalau sama pangkat tertingginya sama dengan 2 gitu ya, dinamakan kuadrat. Sekarang kalau lebih dari 2 dinamakan polinom. Contohnya seperti ini. Ibu dapat gambarnya dari ruang guru ya. Jadi di sini ada koefisien A gitu ya, koefisien AN gitu ya, A ke 1 gitu misalnya, N itu angka ya, bisa di posisi gitu ya. Nah, ada variabel X dan eksponennya gitu, eksponen itu pangkat dari X-nya gitu. Dan konstantanya itu A0 ya. Di sini ada keterangannya, bisa kalian baca. Nah, contoh dari bentuk polinom itu seperti ini. Jadi, kalau kuadrat itu tanda kurungnya ada duanya, hanya cukup 2 gitu ya. Nah, kalau polinom itu ada 3 atau lebih gitu. Ini kalau bentuknya faktor atau akar-akar. Nah, kalau bentuknya persamaan, biasanya x pangkat 3, min 2, x pangkat 2, min 15x. Ini sebenarnya materi polinom itu kalian dipelajari di kelas 11 atau 12 ya. Tapi sekarang ibu perkenalkan biar kalian gak pusing seperti itu ya. Nah, ini ada 2. Apakah bentuk seperti ini dikatakan bentuk kuadrat? Tidak ya, karena jika kita kalikan gitu ya, ini x2 yang ada di kurung pertama gitu ya,
Nah, X2 pangkat dikurung pertama dan X2 dikurung kedua hasilnya itu tidak sama dengan X pangkat 2 atau hasilnya jadi X pangkat 4 gitu. Maka ini bukan termasuk bentuk kuadrat tapi bentuk polinom. Kenapa? Contoh soal yang ini Ibu masukkan sebagai bentuk polinom gitu ya. Ini kenalan aja. Oke, untuk selanjutnya kita ke materi inti, yaitu pertidaksamaan rasional. Oke, untuk pertidaksamaan rasional ada contoh soal, kita langsung ke contoh soal biar paham gitu ya. Sekalian kenalan gitu sama bentuk-bentuk soalnya seperti apa. Nah, di sini ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari X-1 per 2X plus 6 lebih dari 0. Oke, caranya untuk mengerjakan soal ada dua cara. Cara pertama yaitu tentukan nilai 0 dari bagian pembilang. Pembilang itu yang mana? Yang atas ya. Pembilang itu yang mana? Yang atas kita pakai warna orange. Nah, yang ini pembilang. Kemudian penyebut biru ya. Penyebut. Nah, oke. Pembilang penyebut. Dan buat ruas kanan sama dengan 0 gitu ya. Jadi ada untuk tahap pertama kalian harus membuat tentukan nilai 0 atau pembuat 0. Jadi kalian membuat pembuat 0 dari ini ya, dari X-1 dan 2X plus 6, dan kalian pastikan ruas kanan, kalau di sini kan ruas kanan diisi dengan 0 ya, jadi ruas kanan ini adalah 0 gitu ya. Nah, dikarenakan ruas kanan sudah 0, ini udah 0 ya, maka kita hanya menentukan nilai 0 di bagian pembilang dan penyebut. Oke, kita tentukan dulu, ini soalnya ya, kita Ibu ganti warnanya biar kalian lebih paham. Oke, sekarang yang pembilang itu yang atas ya. Nah, pembilang itu ada isinya X-1 sama dengan 0. Nah, caranya ya kalian kan di sini kita mencari himpunan penyelesaian yang umumnya adalah mencari X. Berarti kalian tinggal tentukan X-1 sama dengan 0, X-nya berapa? Ya karena di sini kita udah gampang ya. Jadi kalau X-1 sama dengan 0 ya tinggal negatif satunya ke kanan kan gitu ya. Atau ditambah dengan lawannya yaitu plus 1, maka hasilnya jadi 1. Ya. Jadi positif 1 gitu ya. Jadi X sama dengan positif 1. Oke, dapat yang pertama, X yang pertama. Sekarang tentukan nilai 0 di bagian penyebutnya. Jadi kalian mencari si X, pembuat X sama dengan 0 gitu ya. Oke, di sini ada 2X plus 6. Ya kalian sini cukup dengan si 6-nya itu dikekanankan ya, awalnya positif jadi negatif gitu ya, cepatnya. Atau kalau misalnya mau cara legal secara matematis ya kalian tinggal tambahkan dengan negatif 6 kedua ruasnya gitu dan hasilnya akan sama seperti ini. Kemudian di sini karena di sini masih ada 2X ya kalian cukup dengan si 2X-nya dikekanankan juga. Jadi berada awalnya perkalian ya, 2 kali X, 2X itu jadi pembagian, jadi negatif 6 per 2, hasilnya sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini sudah diperoleh nih X1 pertama dan X2. Setelah ini kalian gimana? Ya kalian tinggal cara kedua, maksudnya tahapan kedua. Ini tahapan pertama ya, warnanya biru. Oke, ini tahapan pertama dan ini tahapan kedua. Tahapan keduanya tinggal kalian gambar pada garis bilangan ya. Garis bilangan ingat ya, tinggal membuat garis. Kemudian pertama yang paling kiri adalah yang negatif. Negatif itu ada negatif 3, jadi kalian isi dengan negatif 3. Kemudian ada angka 1. Oke, setelah ini kalian bisa lihat ya, di sini ada 2 titik. Kemudian lihat soalnya. Di soal itu si bentuk persamaan ini harus lebih dari sama dengan 0. Maka kalian bisa tentukan daerah plus min plus gitu ya. Untuk daerah plus itu untuk lebih dari 0 ya. X lebih dari 0 dan negatif untuk
X kurang dari 0 dan ini untuk lebih dari 0. Maksudnya gimana? Kalian lihat kah? Kan kita disuruh untuk mencari X. Oke, sorry. Kita disuruh mencari si nilai X dari persamaan ini. Jika kita substitusikan, hasilnya harus lebih dari 0. Maka kalian tinggal memilih daerah yang lebih dari 0. Daerah yang lebih dari 0 adalah daerah positif. Maka kalian pilih daerah positif. Oke? Daerah positif itu adalah daerah negatif 3 ke kiri ya. Dan 1 ke kanan. Maka kalian bisa menentukan himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 1. Oke? Inilah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Mudah ya. Kalian hanya ikuti step by step-nya aja. Don't worry. It is easy if you understand with the step gitu ya. Jadi kalian ngerti tahapannya, kalian juga akan paham gitu ya bagaimana mengerjakannya. Oke, lanjut ke bentuk soal kedua. Untuk bentuk kedua itu adalah misalnya begini. X kuadrat min 9 per dalam kurung X min 2 dikuadratkan kurang dari 0. Tadi lebih dari 0 ya, sekarang kurang dari 0. Yang tahapan pertama yaitu kalian menentukan nilai 0 di bagian pembilang dan penyebut. Kemudian kalian buat ruas kanan jadi 0. Oke, dikarenakan nih si ruas kanan itu sudah 0, maka kalian hanya menentukan pembuat 0, si X pembuat 0 dari pembilang dan X pembuat 0 dari penyebutnya. Oke, Ibu sudah tulis ulang soalnya dan sudah dibedakan warnanya biar kalian gak pusing. Nah, di sini kita tentukan nilai 0 di bagian pembilang. Pembilang itu yang atas itu diisi oleh X pangkat 2 min 9. Ya, di sini. Kemudian kalian di sini kan ada X kuadrat, ingat ini bentuk kuadrat, maka kalian harus mencari akar-akarnya. Akar-akarnya itu kalian ingat nggak waktu nilai mutlak kalian menemukan identitas dari persamaan di mana di mana X kuadrat dikurangi bukan X kuadrat, biar kalian nggak pusing. Misalnya A kuadrat ya min B kuadrat itu sama saja seperti A plus B dan A min B. Ya ingat ya yang ini yang di materi persamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak, ini kita pakai lagi biar kalian gampang. Nah, di sini Bu, tapi kan di sini si B-nya tidak kuadrat. Ya kita buat kuadrat. 9 itu kan kalau kita buat kuadrat kan jadi 3 pangkat 2 ya. Nah, 3 pangkat 2. Maka hasilnya akan menjadi X kuadrat ya. X kuadrat min 3 pangkat 2 ya sama dengan 0. Kan sama ya, sudah sama bentuknya seperti ini, maka kalian tinggal cukup buat seperti ini ya. Si A-nya itu diisi oleh X dan B-nya diisi oleh 3. Tadi kan udah diganti ya, 9-nya D3. Maka A plus B dikalikan A min B. Nih A plus B dikalikan A min B. Posisinya akan terbalik juga gak apa-apa, sama aja. Oke, setelah kalian menentukan sudah ketemu nih akar-akarnya, kalian tinggal pisahkan seperti biasa ya. Di sini ke sini ya, di sini ke sini. Dan di sini kalian sudah langsung bisa menentukan X-nya berapa. Ya. Yang pertama X-nya itu sama dengan positif 3 dan yang kedua negatif 3. Oke, dapat nih si X-nya. Sekarang tinggal menentukan 0 di bagian penyebut. Tadi kan pembilang, sekarang penyebut. Penyebutnya itu adalah X min 2 pangkat 2. Ini artinya sama kayak X min 2 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Kan sama ya, kuadrat itu kan perkalian dirinya gitu.
A kuadrat itu kan sama kayak A kali A, iya kan? Ini materi SMP. Oke, jadi kalian akan sama seperti ini, maka kita bisa ambil salah satu karena sama kan? Ya kita pilih aja X min 2. Maka X-nya diketemukan adalah X sama dengan 2. Oke, dari sini kita tinggal menentukan garis bilangannya gitu. Tinggal gambarkan garis bilangan. Yang pertama kalian menemukan X sama dengan negatif 3. Maka kalian tuliskan X sama dengan negatif 3, kemudian X-nya sama dengan 3 ya. Kemudian X sama dengan 2. Oke. Setelah kalian tentukan, udah dapet nih, kalian tentukan daerahnya. Mana daerah plus, mana daerah min. Lihat di sini kan dia di soal itu minta si persamaan ini kurang dari 0. Maka daerahnya kita buat di sini plus, maka di sini minus, dan di sini plus. Loh kok beda Bu? Kenapa di sininya nggak plus? Cara gampangnya kalian tinggal pilih atau substitusikan salah satu angka di antara 2 dan 3 gitu ya. Kan di sini ada angka 1 berarti antara ada angka 2,5 berarti di sini ya. Kalian cobain angka 2,5 2,5 2,5 gitu ya, 2,5. Kira-kira kalau jika disubstitusikan ke sini, nilainya akan lebih dari 0 atau kurang dari 0 gitu ya. Di sini karena sudah pasti hasilnya kan kurang dari 0, maka di sini daerah ini adalah daerah kurang dari 0. Nah, setelah kalian menentukan daerahnya, kalian di sini kan ingat ya, di soal itu dia meminta si persamaan ini, kita hapus dulu biar kalian lebih paham. Di daerah ini ya, di persamaan ini diminta nilainya gitu ya, himpunannya itu kurang dari 0. Maka kalian pilih daerah yang negatif atau kurang dari 0. Setelah kalian menentukan daerahnya, kalian bisa tahu bahwa himpunan penyelesaian dari soal X pangkat 2 kurangi 9 per X min 2 pangkat 2 kurang dari 0 adalah ini. X min 3 X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari negatif 3 atau X kurang dari 2 gitu ya. Jadi negatif 3 kurang dari X kurang dari 2 outside. Oke. Nah, negatif 3 kurang dari X kurang dari 2 dan atau 2 kurang dari X kurang dari 3 gitu. Ya, kenapa nggak digabung? Karena nggak semua bilangan antara negatif 3 dan 3 ini bisa masuk ke dalam himpunan gitu ya. Kalau nggak percaya kalian cobain aja satu-satu angka di antara negatif 3 dan 3, bilangan rasional ya, berarti angka rasional dan angka real, berarti angka dari negatif 3 ke 3 gitu kalian substitusikan, pasti ada salah satu angka atau beberapa angka yang tidak masuk ke dalam himpunan, maka himpunan penyelesaiannya seperti ini gitu ya. Gampang ya. Sekarang kita lanjut ke bentuk selanjutnya. Oke, untuk bentuk selanjutnya itu untuk X min 8 per X kurang dari sama dengan 3 min X. Nah, caranya gimana Bu? Caranya sama seperti tadi. Tahap pertama kalian tentukan nilai 0 di bagian pembilang dan penyebut, kemudian buat ruas kanan jadi 0. Di sini kalian lihat ada perbedaan soal ya. Soalnya itu yang bedanya apa? Yang bedanya adalah di ruas kanan dia tidak 0 ya. Nah, karena di ruas kanan belum 0 ya, ayo kita buat ruas kanan menjadi 0. Kemudian kita tentukan nilai 0 di bagian pembilang dan penyebut. Jadi kita buat si ruas kanan menjadi 0. Gimana caranya? Ya kita tulis dulu soalnya. Kemudian ingat ya, ini kan persamaan ini kita bisa pindahkan ya dari sebelah kanan ke kiri ya. Jadi ke sini dan dia akan menjadi dikurangi ya, kan karena di depan tandanya ini ya.
positif gitu. Jadi kita kurangi, maka akan jadi seperti ini. Dan kalian ingat cara menyederhanakan bentuk pengurangan bentuk pecahan ya. Kalau kalian lupa bisa buka-buka lagi buku-buku SD SMP-nya. Kalau kalian lupa, di sini biar gampang ibu kalikan kedua 3 min x dengan x ya. Dengan x di sini jadi dengan x per x gitu ya. Maka hasilnya akan seperti ini. 3 min x dikalikan x per x. Karena penyebutnya sama, maka yang bagian pembilang di atas itu bisa kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan x min 8, tulis lagi di sini x min 8 ya. X min 8. Di sini ingat ada tanda negatif, berarti negatif dikalikan 3, jadi negatif 3 dikalikan x. Negatif dikalikan 3, kemudian dikalikan x. Maka hasilnya jadi 3x, negatif 3x. Kemudian negatif dikalikan negatif x jadi positif x ya. Positif x dikalikan lagi dengan x, maka jadi positif x kuadrat. Nah, ini udah dapat. Karena ini penyebutnya x, jadi kalian tulis lagi x ya. Kemudian di sini kita sederhanakan nih. Kita tulis x kuadratnya ke sini, kita tulis ulang. Karena di sini nggak ada temannya ya, jadi cuma sendiri x kuadratnya, jadi kalian tulis lagi x kuadrat. Kemudian di sini mana yang sama? Di sini ada yang sama, ada x saja dan negatif 3x. Ingat kata ibu kemarin, x saja itu di depan angka di depan variabel x itu pasti ada angka 1. Berarti sama saja x sama saja seperti 1x dikurangi 3x, maka hasilnya jadi negatif 2x. Dan negatif 8-nya tinggal kalian pindahkan ke bawah. Maka hasilnya jadi x kuadrat min 2x min 8 per x ya. Kenapa sih x kuadratnya dikedepankan? Biar mudah, karena ini masuknya ke bentuk kuadrat seperti yang kemarin kalian sudah pelajari. Oke, sekarang kita tinggal tentukan nilai 0 di bagian pembilang. Pembilang itu yang warna orange atau yang bagian atas. Maka kalian tinggal tulis soalnya x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Kemudian kalian faktorkan. Gimana cara memfaktorkan? Harusnya sudah khotam ya. Khotam. Jadi gimana cara memfaktorkan tuh ya, kalian cari bilangan. Jika dikalikan menjadi negatif 8 ya, si bilangan ini teh, dan jika dijumlahkan hasilnya menjadi berapa ini? Negatif 2 ya. Negatif 2. 8 itu hasil perkalian dari 2 kali 4 ya. Dan 1 kali 8. Dan jika kalian perhatikan, jika kalian ngambil 1 kali 8 itu tidak masuk ya. Tidak cocok gitu ya masuk ke sini, karena hasilnya akan berbeda. Maka kita tuliskan 2 dan 4. 2 dan 4. Di sini ingat ada tanda negatif, maka kita lihat ke sini. Ke sini. Nah, ini hasilnya jadi negatif 2. Maka kalau hasilnya jadi negatif 2, maka salah satu angka yang paling besar itu harus negatif. Karena di sini angka yang terpaling besar adalah 4, maka si 4-nya jadi negatif. Maka kita bisa tuliskan jadi x plus 2 dan x min 4. Nah, setelah kalian menentukan faktornya atau akar-akarnya, kalian bisa pisahkan seperti biasa ya. Dan kalian bisa peroleh x-nya sama dengan 2 atau x plus 2 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Maka hasilnya jadi x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 4. Dan kalau untuk penyebut kan karena hanya ada x dan x harus sama dengan 0 ya. Ya jadi udah cukup saja x sama dengan 0. Udah dapat nih si x-nya. Kita lanjut ke gambar garis. Oke, untuk gambar garis bilangan kalian cukup buat garis. Titik-titiknya tadi ada negatif 2, ada 0, dan 4. Nah, dari garis bilangan di atas diboleh himpunan penyelesaian dari soal ini. Lihat ada tanda kurang dari sama dengan. Oke, kurang dari sama dengan ya.
Nah, maka kita bisa buat negatif plus. Cara menentukan negatif plusnya ya kalian lihat saja, coba salah satu gitu, angka dari ada di antara ini gitu ya, daerah ini, berarti daerah kurang dari 2x, daerah dari 2x sampai 0, kemudian daerah dari 0 sampai 4, dan 4 sampai seterusnya gitu ya. Mana yang hasilnya apakah dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 ya berarti kalian tentukan daerahnya, berarti di sini positif, negatif, atau dilihat dari koefisiennya gitu ya. Koefisiennya positif apa negatif gitu. Kalau di sini kan koefisien x-8 ya positif, berarti positif gitu. Di sini ke positif, di sini ada negatif gitu ya. Makanya kalian cobanya di situ gitu ya. Nah, kalian sudah menentukan daerah-daerahnya. Nah, di sini kenapa ada tanda yang bolong, ada yang enggak bolong. Yang enggak bolong itu adalah interval tertutup. Jadi si angka 4-nya ikut gitu ya. Dan kalau 0 itu si angka 0-nya enggak ikut gitu dalam himpunan. Maka di sini lihat, di sini kan nyarinya kurang dari ya, sama dengan. Maka kalian cari daerah yang kurang dari. Daerah yang kurang dari itu ada dari negatif 2 sampai kurang dari tak hingga, atau negatif tak hingga gitu ya. Kemudian dari 0 sampai 4 gitu. Nah, maka di sini himpunan penyelesaian bisa kalian tulis seperti ini. X kurang dari sama dengan negatif 2, atau X kurang dari 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Nah, menentukan kurang darinya ya, tanda kurang dari sama dengannya, kalian coba dulu dimasukkan si negatif 2-nya ke persamaan ini gitu ya. Seperti itu. Yang 4 juga sama. Jika kalau misalnya hasilnya sama gitu ya antara ruas kiri dan kanan gitu, maka ini si 4 masuk ke dalam himpunan gitu ya. Karena di sini sudah dijamin gitu ya, bahwa si 4-nya adalah masuk, maka dan negatif 2 masuk ke dalam himpunan, maka kalian bisa menuliskan seperti ini. Oke? Gampang ya. Kemudian latihan soal selanjutnya itu tentang yang ini. Jika keduanya itu bentuknya sama, fx per gx gitu ya. Ruas kiri dan kanannya sama. Kalau ruas kiri dan kanannya sama, caranya tetap sama. Kalian tentukan nilai 0, bagian pembilang dan penyebut, kemudian buat ruas kanan jadi 0 dulu. Karena di sini ruas kanan belum 0, maksudnya di ruas kanan ini masih bentuknya 1 per x-1, bukan 0 gitu ya, bukan 0. Maka kalian harus sederhanakan dulu. Oke, untuk menyederhanakannya kalian tulis 2 per x-2 lebih dari sama dengan 1 per x-1, ruas kanan ya. Oke, ruas kanan yang ini. Kanan ini yang highlight warna kuning. Kalian bisa pindahkan ke kanan, ke kiri ya. Maka hasilnya akan seperti di bawah ini ya. Setelah kalian pindahkan ke kiri, kalian sederhanakan dengan bentuk pengurangan pecahan. Di sini kita kali gitu ya. Sudah paham kan cara mengurangi atau menyederhanakan bentuk pecahan? Ya, kalau di sini kita kalikan berarti x-2 dikalikan x plus 1, berarti kan x-2 dikalikan x plus 1 dibagi x-2 hasilnya jadi 2 kali x plus 1 gitu ya. Kemudian yang ini tinggal dikalikan seperti ini. Ini kenapa jadi x plus 1? Ini karena apa? Kan jika ini kan awalnya positif, di ke kanan kan jadi negatif kan, maka jadi min 1 per x min 1 gitu ya. Ini artinya negatif 1 per negatif dikalikan x min 1. Ini hasilnya jadi negatif 1 per negatif x ya.
plus 1 gitu. Oke, karena di sini ada negatif ini negatif, maka bisa ditulis jadi negatif 1 per X plus 1. Kayak gitu. Kenapa ada X plus 1-nya gitu ya, dari sini. Oke, nah setelah kalian menyederhanakan bentuk pecahannya, kalian tinggal jadi kan ini udah sama nih ya penyebutnya. Ya tinggal kalian hitung aja, 2 kali X, 2 kali X, 2X ya. 2 kali 1, 2. Negatif dikalikan 1 jadi negatif 1, dikalikan X jadi negatif X, kemudian negatif 1 dikalikan 1, negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif 2, maka hasilnya jadi positif 2. Dari sini penyebutnya kalian pindahkan saja, kemudian seperti ini. Ini tinggal kalian jumlahkan ya, suku yang sama. Di sini kan sukunya ada 2X dan negatif X, berarti kalian tinggal jumlahkan hasilnya jadi X, kemudian plus 2 dikalikan plus 2 jadinya 4. Gitu. Kalian sudah dapat nih persamaan barunya, pertidaksamaan barunya, kalian tinggal tentukan nilai 0 di bagian pembilang. Bagian pembilang itu X plus 4, maka kalian tinggal tulis seperti ini. Ya, sudah dapat. Kemudian tentukan nilai 0 di bagian penyebut. Penyebutnya yang mana? X plus 1 dikalikan X min 2. Karena ini udah bentuk akar, ya kalian tinggal pisahkan saja gitu ya, nggak usah nyari akar-akar karena ini udah bentuk akar gitu ya. Nah, makanya di sini diperoleh X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 2 gitu ya. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu menggambar garis bilangan. Oke, untuk garis bilangan ya kalian gambar garis bilangan. Di sini ada negatif 4 ya tadi. Negatif 1 dan 2. Oke, di sini himpunan penyelesaian dari 2 per X min 2 lebih dari sama dengan 1 per X min 1. Di sini koefisien atau angka di depan X-nya adalah positif, maka kita bisa buat seperti ini. Ya. Plus min gitu ya. Ini dari mana? Tadi kan kita dapat kita dapat akar-akar gitu ya. Gitu. Atau kalian bisa coba salah satu angka di sini. Kalau nilai jika hasilnya lebih dari sama dengan 0, maka itu daerah yang negatif positif gitu ya. Mana yang negatif, mana yang positif gitu ya. Kalian tinggal substitusikan. Dan di sini juga ada tanda yang lingkaran penuh dan lingkaran kosong. Titik penuh dan titik kosong, berarti di sini angka 4 negatif 4 itu masuk ke dalam himpunan dan 0 negatif 1 dan 2 tidak masuk gitu ya. Caranya ya kalian tinggal substitusikan X-nya di X yang di sini. X min 2 ini kalian ganti dengan 4, si X-nya negatif 4 gitu ya. Oke. Di sini kalian sudah menemukan daerahnya, kalian cukup. Nah, karena di soal mencari lebih dari ya, maka kalian cari daerah yang positif atau lebih dari. Daerah positif adalah ini. Maka nih, daerah positif itu dari negatif 4 sampai negatif 1, maka jadi bisa kalian tulis negatif 4 kurang dari sama dengan, karena ini tertutup ya, jadi sama dengan X kurang dari negatif 1, kemudian X lebih dari 2 gitu ya, karena 2-nya nggak ikut gitu. Mungkin seperti itu penjelasannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Kalian sudah masuk ya ke grup WhatsApp-nya, silahkan kalian coba untuk telaah lagi materi ini. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.